Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita terus di dalam hadirat Tuhan untuk membawa doa-doa kita bagi bangsa kita dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Mari saya ajak untuk melihat bagaimana Tuhan Allah yang dahsyat adalah Tuhan tempat perlindungan kita. Kita melihat dalam Mazmur pasal 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Satu janji firman Tuhan yang indah sekaligus sebuah komitmen dari seseorang yang dipakai Tuhan dan akhirnya mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Mazmur 73 ayat 28. Sabda Tuhan berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya ulang sekali lagi, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kasih Tuhan, di tengah-tengah krisis ini kita boleh melihat campur tangan Tuhan. Kita boleh melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa begitu menjawab doa-doa kita. Resesi telah mengguncang beberapa bangsa dunia. Bahkan bangsa-bangsa negara-negara maju pun mulai berguguran, saudara. Tapi Tuhan peduli terhadap bangsa ini. Tuhan mengasihi bangsa ini. Tentu Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tapi kenapa Tuhan mengasihi bangsa ini? Karena kita percaya, kita berdoa terus, kita umat Tuhan di bangsa ini terus berdoa agar tangan kasih kemurahan Tuhan melanda bangsa ini. Saudara, ada banyak berita-berita baik, saudara. Sekalipun kita juga melihat berita-berita buruk terus ada. Meningkatnya jumlah orang yang positif, kemudian diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar di berbagai tempat di bangsa kita kembali digaungkan juga, dan lain sebagainya, dampak-dampak yang kurang baik. Tapi ada banyak hal yang baik. Indonesia mulai mengalami kemajuan. Indonesia mulai mengalami terobosan dengan ekspor-ekspor yang di waktu-waktu yang lalu belum pernah dikerjakan. Indonesia mengalami banyak titik perubahan, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan terus bekerja membawa kemajuan bagi bangsa kita. Saudara, inilah salah satu bukti dari perlindungan Tuhan. Nah, apa itu perlindungan, saudara? Perlindungan artinya salah satunya yang diluputkan dari malapetaka. Perlindungan juga berarti membela. Perlindungan juga berarti jaminan, ada jaminan di dalamnya. Perlindungan juga berarti diselamatkan, diluputkan dari malapetaka. Nah, tempat perlindungan sendiri artinya adalah sebuah tempat yang aman, sebuah tempat di mana ada damai sejahtera, sekalipun keadaan masalah, kesulitan boleh ada, kondisi boleh sulit, tetapi ada damai sejahtera, ada keamanan, ada ketenangan, dan ada sukacita ilahi yang terpancar di dalamnya. Sehingga perlindungan ini adalah seperti, saudara, antibodi atau antivirus kalau dalam komputer, antibodi dalam tubuh manusia. Itu akan terproduksi dengan sendirinya. Karena di dalam tubuh manusia ada pabrik yang namanya pabrik antibodi. Banyak orang sibuk cari masker, banyak orang sibuk cari hand sanitizer, banyak orang sibuk cari perlindungan-perlindungan di luar. Itu baik, saudara, dan juga harus dikerjakan. Tetapi lupa membuat benteng perlindungan dalam diri manusia yang sudah diberikan oleh Tuhan, anugerah yang luar biasa, yaitu yang namanya antibodi, saudara, atau imun. Kekebalan tubuh, imun itulah yang akan melawan virus. Imun itulah yang akan berjuang di dalam tubuh kita menaklukkan virus-virus. Karena virus-virus akan terus ada, ya.
Kita berusaha preventif dengan alat-alat yang ada di luar, termasuk masker, hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya, itu harus dikerjakan. Tapi ketika virus itu terlewat, saudara, masuk ke dalam tubuh kita, maka pertahanan terakhir, virus itu akan berjumpa dengan antibodi, dengan imun di dalam tubuh kita. Kalau imunnya dalam keadaan lemah, maka orang itu akan berdampak buruk, terkena virus, termasuk virus corona. Tapi kalau imunnya kuat, maka imun itu akan mengalahkan virus itu, dan bahkan imun itu akan merekam gambar memori, mengirim kepada otak. Jika suatu hari datang lagi virus yang sama, maka dengan cepat otak akan mengirimkan antibodi ini, kemudian memerintahkan antibodi untuk menaklukkan yang namanya virus. Saudara, hari-hari boleh mengalami hal yang buruk, saudara. Tapi mari kita fokus dengan yang di dalam kita, dengan Tuhan yang menyertai hidup kita, yang di dalam segala perkara jauh lebih besar dari apapun. Seperti Asaf, saudara. Asaf orang yang menaruh perlindungannya kepada Tuhan. Orang yang tahu bagaimana dia harus dekat dengan Tuhan, karena itu adalah kekuatan yang utama di dalam hidupnya. Di dalam firman Allah yang hidup, Mazmur 73:28 dikatakan, sedangkan aku akan berusaha sedapat-dapatnya, sesungguh-sungguhnya untuk hidup dekat dengan Dia, yaitu Allah. Aku telah memilih Allah atau Dia, dan aku akan bercerita kepada semua orang tentang bagaimana Ia menyelamatkan aku dengan cara-cara yang mengagumkan, dengan cara-cara yang ajaib. Inilah fokus hidup Asaf, saudara. Di waktu-waktu dia melihat bagaimana krisis terjadi, orang-orang kaya, orang-orang hebat, raja-raja, pejabat memanfaatkan banyak hal untuk kebaikan, kepentingan mereka sendiri di tengah krisis. Orang kaya tambah kaya, mereka menyelamatkan diri mereka sendiri, tidak melihat kepada orang-orang miskin. Ia juga melihat anak-anak Tuhan yang hidup benar, tapi tidak mengalami, saudara, berkat-berkat yang wow, yang spektakuler dalam pemandangan manusia. Asaf hampir saja tergelincir. Saya dorong Bapak Ibu Saudara baca di seluruh pasal dari 73 ini. Hampir saja dia tergelincir karena melihat pemandangan yang kontras, saudara. Keadaan yang sulit, saudara, membuat kita anak-anak Tuhan kadang melihat secara kontras. Jadi hanya melihat yang terjadi dan kemudian kita menuntut Tuhan. Kita pingin Tuhan melakukan ini dan itu. Saudara, di balik semua keadaan yang terjadi, mari kita percaya Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, Asaf ini, saudara, orang yang terkenal, saudara. Dia adalah seorang yang dari keturunan Lewi, ya, dari Gersom, anak Lewi. Kemudian di masa hidupnya, saudara, ia dikenal sebagai seorang penyanyi utama, worship leader, saudara, di zaman Daud. Dia memakai alat musik ceracap, ya. Dia bersama rombongan membawa tabut kembali ke Yerusalem sebagai worship leader. Dia diangkat Daud, ya, saudara, menjadi pemimpin paduan suara di dalam bait Allah, saudara. Asaf orang yang hidup lekat dengan pujian dan penyembahan. Maka saudara, bagaimana kita bisa mengalami perlindungan dari Tuhan? Kita mengalami perlindungan, dikatakan firman Tuhan, kalau kita suka dekat dengan Allah. Kita suka dekat dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan sepanjang waktu dalam hidup kita. Entah itu di dalam jam-jam doa kita, dalam jam kita baca firman Tuhan, dalam kita bekerja, dalam kita belajar studi di rumah maupun di sekolah, kita bekerja dimanapun, kita merawat rumah tangga, mengerjakan apa saja aktivitas kita, hadirat Tuhan melingkupi hidup kita. Itu orang yang suka dekat dengan Allah, saudara. Orang yang suka dekat dengan Allah akan mengalami perlindungan, akan mengalami, saudara, seperti antibodi itu akan otomatis bekerja. Antivirus otomatis bekerja untuk melindungi komputer saudara atau gadget saudara. Maka mari kita dekat dengan Allah. Bagaimana ciri orang yang dekat dengan Allah dalam Mazmur 73 ini, saudara? Orang yang dekat dengan Allah, saudara, dia akan berfokus pada kehidupan di seberang
kematian, atau hidup di dalam pujian dan penyembahan. Saudara, apa yang paling kekal di dunia ini yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kasih, saudara. Kasih dan hanya kasih, saudara. Tapi di balik semua kasih, hidup di dalam kasih itu, satu hal yang kita lakukan adalah hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Ada waktunya karunia berhenti, ada waktunya talenta berhenti. Karena talenta, karunia, potensi, kompetensi, keahlian itu melekat kepada tubuh jasmani. Tetapi pujian penyembahan adalah wujud mengasihi Tuhan all day sepanjang masa dalam hidup kita. Saudara, mari kita menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan. Kita berfokus pada kehidupan kekal yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan kita bukan sekedar selama kita ada di dunia fisik ini. Hidup ini bukan sekedar sewaktu roh dan jiwa melekat pada jasmani atau tubuh insani. Kehidupan bersama tubuh jasmani hanyalah singkat, saudara. Hanya sepanjang umur manusia, 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, sisanya penderitaan. Suatu hari kita akan meninggalkan tubuh jasmani, itu kodrat semua manusia. Kecuali yang dikehendaki Tuhan langsung diangkat Tuhan oleh beberapa orang yang di dalam Alkitab, di dalam kesaksian. Tetapi pada umumnya kita akan meninggalkan tubuh jasmani di dunia. Tubuh manusia akan tinggal di dunia saat kita meninggal atau mati. Roh jiwa akan berjalan terus dalam kehidupan yang baru. Maka saudara, kehidupan yang baru itulah kehidupan yang tanpa batas. Kehidupan yang benar-benar serius. Kehidupan yang tanpa akhir. Saudara, kalau kita mau bahagia, bahagia tanpa akhir. Kalau kita mau menderita, itu akan menderita tanpa akhir di situ, saudara. Tapi Tuhan terus memberi kesempatan selama kita masih hidup untuk membawa roh jiwa tubuh ini memuliakan nama Tuhan dalam hidup, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, sepanjang hidup Asaf, saudara, dia membawa anak-anaknya untuk menjadi pemuji dan penyembah. Bahkan di zaman ketika Yehuda kembali dari pembuangan di Babel, dicatat saudara, bahwa keluarga keturunan dari Bani Asaf tetap dipakai Tuhan, tetap ada di dalam hadirat Tuhan sebagai pemuji dan penyembah. Ini dari generasi ke generasi, mereka benar-benar tahu bahwa hidup di dalam pujian dan penyembahan adalah hidup dari ciri dari orang-orang percaya. Saudara, di zaman-zaman akhir ini Tuhan ingin memulihkan yang namanya pujian penyembahan. Nabi Amos pasal 9 mencatat, Tuhan akan memulihkan pondok Daud yang roboh dan memulihkan pecahan-pecahan dindingnya. Dan itu kemudian diteruskan, nubuatan itu diteruskan kepada para rasul pada waktu sidang di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15, saudara, di ayat yang ke-16 ya. Dikatakan bahwa kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jika di dalam zaman Nabi Amos itu berbicara tentang Israel dan Yehuda, tetapi di zaman Kisah Para Rasul ini berbicara tentang semua bangsa di dunia yang akan dihimpun Tuhan melalui satu tindakan, satu hal yang disebut dengan membangun kembali pondok Daud yang roboh, pujian dan penyembahan. Saudara, kita melihat banyak kesaksian pondok Daud, hadirat Tuhan telah menarik banyak orang. Kegerakan zaman di awal tahun 1900-an, kegerakan bagaimana orang dilawat Tuhan. Banyak orang dilawat Tuhan lewat pujian penyembahan. Tapi pujian penyembahan, saudara, bukan sekedar hanya memuji dan menyembah Tuhan seperti profesinya Asaf. Tapi Asaf juga menghidupi pujian penyembahan dalam hidupnya. Ya, orang yang hidup dalam pujian dan penyembahan adalah salah satu cirinya, orang itu tidak akan berpikir instan, saudara. Ya, orang itu akan berpikir bahwa semua hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua hidupnya adalah meninggikan nama Tuhan. Saudara, kemarin saudara nggak sengaja saya lihat film kartun yang namanya SpongeBob, ya. SpongeBob, saudara, The Square Pen.
ketika saya mendampingi anak saya. Nah, tangan saya ditarik, digandeng, saya suruh ikut dia kemana dia pergi. Ya. Nah, saya lihat itu, saya perhatikan dah di dalam episode itu saudara, tiba-tiba seluruh kota di mana SpongeBob tinggal, semua orang pola pikirnya, penduduknya berubah menjadi seperti Patrick Star. Patrick adalah salah satu karakter dalam film SpongeBob yang digambarkan sebagai makhluk ya, bintang laut atau star yang bodoh, yang dungu, pola pikirnya instan dan tidak mau belajar, sehingga dikatakan Patrick memiliki karakter atau makhluk yang paling bodoh di kota itu. Saudara. Bayangkan satu kota berubah menjadi seperti Patrick, pola pikirnya bodoh dan instan, sehingga kehidupan menjadi kacau balau, saudara. Semuanya kacau, semuanya tidak teratur. Hal-hal yang sudah baik, semua yang sudah maju, bisnis-bisnis yang sudah baik tiba-tiba langsung menurun karena pemiliknya menjadi bodoh. Pemiliknya berpikir instan. Kacau balau, saudara. Mari kita hidup tidak berpikir instan. Mari kita hidup apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita kerjakan. Hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita menggerutu di tengah masalah, bersungut-sungut di tengah keadaan, itu bukan pujian, bukan memuliakan Tuhan. Puji dan memuliakan Tuhan lahir dari pujian lewat kata-kata kita, lewat waktu kita memuji Tuhan di dalam setiap kita berdoa atau ibadah atau persekutuan dengan Tuhan. Tetapi juga pujian dan penyembahan lahir waktu kita berdialog dengan semua orang yang kita jumpai, berdialog di tempat kerja, berdialog dimanapun kita ada, sudah di tempat kita belajar, kita sedang memperlihatkan bahwa hidup kita memuji dan memuliakan Tuhan. Maka mari kita berpikir dengan caranya Tuhan berpikir, sehingga hidup kita dipenuhi dengan pujian penyembahan. Saudara, orang yang hidup memuji menyembah Tuhan ya. Mazmur 73 saudara, ayat 21-23 dikatakan dalam firman Allah yang hidup, ketika aku menyadari hal ini, hatiku menjadi gelisah. Aku merasa begitu bodoh dan dungu. Pada pemandangan-Mu ya Allah, pasti aku ini seperti binatang. Walaupun demikian, Engkau mengasihi aku. Engkau memegang tangan kananku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan tanpa Tuhan adalah kehidupan di dalam kebodohan. Seperti yang dikatakan Asaf, dia hampir tergelincir. Sudah dia hampir keluar dari dalam pujian penyembahan. Dia hampir keluar saudara di dalam pencarian akan Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menyadari, Tuhan membuat hatinya gelisah. Kemudian dia merasa dia bodoh. Dia merasa dan Tuhan mengasihi dia dan memegang tangan kanan. Saudara, di saat-saat hari ini saudara, mungkin kadang kita merasa bodoh, kita merasa tidak berarti, kita merasa gagal, kita merasa sudah selesai, kita merasa sudah hancur, kita merasa sudah tidak ada harapan. Saya berkata, firman Tuhan yang berkata, masih ada harapan dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan terus menggandeng tangan kita. Kita harus makin rendah hati, merasa bodoh di hadapan Tuhan, biar tangan Tuhan yang kuat menuntun kita, sehingga kita akan dibawa Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Saudara, hari-hari ini satu hal yang kuat yang tertanam di dalam saya secara pribadi adalah kembali menggelorakan pujian dan penyembahan. Mari semua saudara, siapapun kita, hidup dalam pujian penyembahan. Pujian penyembahan harus dibangun di dalam kesatuan, tidak dalam kelompok-kelompok, dalam kesatuan. Kalau gereja kita punya banyak orang bisa memuji menyembah Tuhan, mari kita gerakkan memuji bersama-sama, menyembah bersama-sama, menyembah di kota ini, menyembah di bangsa ini, sehingga suasana hadirat Tuhan boleh memenuhi bangsa ini dan lawatan Tuhan boleh makin nyata dalam hadiratnya. Yang kedua saudara, orang yang suka dekat dengan Tuhan adalah orang yang cirinya taat terhadap tuntunan Tuhan. Mazmur 73 ayat 24-26 dalam firman Allah yang hidup. Firman Tuhan mengatakan, sepanjang hidupku Engkau akan terus membimbing aku dengan nasihat-Mu. Setelah itu Engkau akan menerima aku di dalam
kemuliaan surgawi. Siapa lagi yang kumiliki di surga kalau bukan engkau? Dan di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau. Saudara, bahkan di ayat selanjutnya Asaf mulai berkata, kesehatanku mundur, semangatku patah, namun Allah tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Dia mengasihi, dia setia, dia sanggup menolong kita. Asaf kembali katakan, dialah kekuatan hatiku, dialah milikku untuk selama-lamanya. Wow, keren sekali saudara. Di saat semangatnya patah, di saat kesehatannya mundur, di saat segalanya tertutup, di saat bahkan berkat-berkat jasmani tidak ia dapatkan, tapi dia tetap berkata, Allah tetap sama, Yesus tetap sama. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang mengasihi aku, dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dialah milikku untuk selama-lamanya. Dia kekuatan hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ketika kesehatan saudara mulai mundur, semangat saudara mulai patah karena hari-hari keadaan ini, karena kegagalan, karena kesulitan. Mungkin saudara masih dalam sakit penyakit. Jangan sampai saudara itu melunturkan atau memudarkan ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan jadikan alasan keadaan sulit ini kemudian kita, saudara, yang namanya berkonfrontasi dengan firman Tuhan, melawan firman Tuhan, memudarkan firman Tuhan, berdebat dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menurun dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu tidak lagi menjadi ketaatan yang murni dalam hidup kita. Jangan sampai saudara. Mari hari-hari ini justru mari kita seperti Asaf. Semangat boleh patah, tubuh atau kesehatan boleh mundur, keadaan boleh sulit, tetapi Tuhan tetap segala-galanya. Haleluya saudara. Mari kita tetap taat terhadap tuntunan firman Tuhan. Karena ketaatan itulah, ketaatan kepada firman itu saudara, menjadi prinsip ketaatan yang menjadi jalan hidup kita. Firman Allah sebagai jalan hidup kita, firman Allah sebagai gaya hidup kita, firman Allah sebagai tali penuntun dalam kegelapan, dalam dunia yang gelap ini, untuk menggapai kemuliaan surgawi, untuk menggapai mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Saya ingat dalam Mazmur 119 ayat 71, The Message Bible menerjemahkan, My troubles turn out for the best, they force me to learn from your textbook. Dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini, masalah-masalah saya menjadi yang terbaik. Mereka, yaitu masalah-masalah itu, memaksa saya untuk belajar dari bukunya Tuhan, memaksa saya untuk belajar dari firman Tuhan. Saudara, jadikan masalah-masalah hari ini dalam hidup kita, saudara, sebagai hal yang terbaik yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kalau masalah-masalah itu akibat dari kebodohan kita, ayo kita bertobat. Kita minta hikmat Tuhan, jangan diteruskan lagi, jangan melakukan kebodohan lagi, jangan tinggal di dalam kedegilan lagi. Tetapi kalau masalah-masalah itu bukan karena kita, karena orang lain, karena keadaan, karena ini dan itu, karena di luar penyebabnya, mari kita jadikan masalah-masalah itu menjadi yang terbaik bagi membentuk hidup kita. Dikatakan masalah-masalah itu justru buat bagi kita, memaksa kita untuk terus belajar firman Tuhan. Wow saudara, kalau kita punya masalah, memaksa kita belajar kepada orang lain itu juga baik. Mencari pertolongan orang lain itu biasa saudara. Tetapi itu tidak akan menolong kita. Karena orang lain bisa berubah. Hal-hal yang di dunia ini selalu berubah. Zaman berubah, teknologi berubah, apa saja berubah, termasuk sifat manusia berubah. Boleh minta tolong orang lain sekali-kali, karena Tuhan juga pakai manusia, juga pakai banyak hal dalam hidup ini. Tetapi mari kita cari Tuhan terlebih dulu, mencari Tuhan dalam firman-Nya. Waktu kita punya masalah, saudara, justru memaksa kita
makin giat baca firman, makin giat berdoa, makin giat untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu tuntunan ilahi yang membawa kita mencapai kemuliaan surgawi. Saudara, nah kemuliaan surgawi ini saudara tidak ada bandingannya. Yang saya katakan di awal tadi, saudara mau menderita selamanya di dalam kekekalan, atau saudara mau bahagia selamanya di kekekalan, itu pilihan kita. Dan Alkitab katakan firman-Nya lah satu-satunya yang menuntun kita menggapai, meraih kemuliaan surgawi, kekekalan yang bahagia, happy ending selamanya. Saudara, mari kita belajar untuk melekat kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai penuntun jalan kehidupan di tengah-tengah keadaan ini. Dan jangan pernah menyerah. Ya, mari kita jangan jadikan alasan keadaan untuk melunturkan ataupun memudarkan ketaatan kita kepada Tuhan yang mengasihi hidup kita. Ayo belajar melekat, sama-sama kita belajar. Mari makin taat kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir saudara, untuk kita bisa mendekat, suka dekat kepada Tuhan, mari kita makin mengerti tujuan ilahi dalam hidup kita, tujuan Allah hidup dalam hidup kita. Ya, saudara, dikatakan saudara di dalam Mazmur 73 ayat 28 tadi, di ayat nats kita pagi hari ini, dalam firman Allah yang hidup dikatakan saudara di bagian terakhir saudara, dikatakan bahwa aku telah memilih dia dan aku akan bercerita kepada semua orang tentang bagaimana ia menyelamatkan aku dengan cara-cara yang mengagumkan. Atau dalam terjemahan baru dikatakan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang yang dekat dengan Allah akan memegang tujuan ilahi ini saudara, supaya menceritakan pekerjaan Allah yang mengagumkan dalam hidup kita. Yang paling mengagumkan karya keselamatan yang kekal yang telah dibuat Kristus dalam hidup kita. Itu tidak ada bandingnya. Kalau yang lain saudara, Tuhan bisa pakai yang lain, ya saudara. Memberkati saudara yang hari ini kekurangan, dia bisa pakai saya, bisa pakai Bapak Pendeta, bisa pakai orang di sekeliling saudara. Dia bisa pakai siapapun. Untuk menolong kita melepaskan keadaan sulit, dia bisa pakai apapun saudara. Tetapi untuk menyelamatkan dosa, dia tidak bisa memakai lain selain dirinya sendiri yang harus menanggung kutuk dosa untuk selamatkan kita. Ini tidak ada bandingnya. Ini yang paling mengagumkan yang harus kita jaga dalam hidup kita saudara. Nah, supaya kita dapat menceritakan bagaimana dia telah menyelamatkan kita dengan cara yang mengagumkan, supaya kita dapat bercerita saudara banyak hal tentang Tuhan Yesus dalam hidupan kita. Artinya agar hidup kita makin berdampak di tengah kehidupan orang lain. Nah, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, ya. Bukan sekedar bersaksi. Bersaksi harus, saudara, karena dipakai dengan mulut dan lidah kita. Bersaksi harus, tapi menjadi saksi tidak harus dari lidah, dari perkataan. Tidak harus dari waktu seperti hamba-hamba Tuhan macam kami ini, saudara, khotbah, kesaksian, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Itu iya, harus, saudara. Tapi ada yang lain lewat hidup kita, ya kan? Lewat tindakan kita, lewat tutur kata kita, lewat kita berdialog, lewat kita berkomunikasi dengan siapapun, itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena apa saudara? Hidup kita ini kalau digambarkan orang Israel ketika di dalam Taurat Musa, mereka itu akan menjadi tontonan. Oh, Israel akan menjadi tontonan bagi bangsa di seluruh dunia. Artinya semua bangsa akan melihat, wow, ada satu bangsa yang berbeda dari bangsa yang lain. Yang lain kekeringan, mereka tetap subur. Yang lain kekurangan, mereka tetap diberkati. Yang lainnya montang-manting gak karuan, dia tetap berdiri diberkati Tuhan. Saudara, itu tujuan Tuhan membentuk Israel pada waktu itu. Dan sampai dengan hari ini pun tetap sama. Dan itu tujuan Tuhan untuk membentuk hidup kita, agar kita menjadi tontonan. Nah, kalau kita menjadi tontonan saudara, kalau ketika kita punya masalah kita bersungut-sungut, kita menggerutu, berkeluh kesah, boleh saudara. Makanya harusnya berkeluh kesahnya sama Tuhan saudara. Mudoroso sama Tuhan. Biar apa? Biar banyak orang gak tahu, yang tahu hanya Tuhan.
Tapi juga kita perlu sharing-sharing saudara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan firman yang lebih tinggi, pelaku-pelaku firman yang lebih baik dari hidup kita. Kita harus sharing saudara. Nah tapi saudara, mari kita ngudoroso sama Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut saudara sama orang lain, nah itu tidak mempertontonkan yang namanya kesaksian bahwa Tuhan memberkati kita. Tapi mari kita saat sulit ini, saya tahu keadaan sulit, tapi mari kita mempertontonkan yang baik. Keadaan sulit boleh ada, krisis boleh melanda, mari kita berkata, Tuhan tetap baik, saya percaya rencananya besar, jauh dari keadaan ini, jauh lebih besar dari masalah ini, dia punya rencana dan pasti rencananya indah. Sehingga orang akan melihat rencana-rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Asap menjadi dampak saudara, hidupnya menjadi dampak. Arti nama Asap adalah gatherer atau penghimpun saudara. Arti nama Asap itu penghimpun. Dia mengumpulkan saudara. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi dia mengumpulkan dan menyaksikan nama Tuhan. Dia mengumpulkan tetapi dia juga menyampaikan firman Tuhan. Dia mengumpulkan, dia juga memberkati untuk kehidupan banyak orang. Nah saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah. Berapa waktu yang lalu ada orang cerita saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi ada satu kota saudara, yang banyak kota yang Kristen ya saudara. Tetapi dia di dalam kota itu saudara, Injil tidak lagi menjadi kekuatan Allah. Injil menjadi kekuatan manusia yang melemahkan saudara. Karena kehidupan orang-orang di dalamnya jatuh bangun dalam dosa. Saudara, tidak ada perubahan, politik dipelintir, kehidupan diselewengkan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saudara, Injil tidak benar-benar dijadikan menjadi kekuatan Allah. Sehingga seolah terlihat kalah dari kekuatan manusia. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan yang di dalamnya tidak menghidupi kekuatan Allah, yaitu Injil itu sendiri. Mari kita menjadikan Injil firman Tuhan menjadi kekuatan Tuhan, sehingga kita boleh bersaksi di tengah banyak orang. Waktu dalam pekerjaan kita muliakan nama Tuhan. Keadaan sulit, mungkin pabrik menurun, omset menurun, keuangan menurun, mari kita tetap mengatakan yang baik. Pasti ada waktunya Tuhan memulihkan. Pasti Tuhan akan berkati, pasti Tuhan akan tolong. Ayo terus bersyukur, bawa pujian penyembahan saudara, bawa dialog-dialog, percakapan-percakapan saudara dengan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Jauh dari kesungutan, gerutuan, ya, ketakutan hidup. Katakan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga orang yang lemah akan dikuatkan. Saudara dan saya akan menjadi gatherer, pengumpul orang-orang datang kepada Tuhan. Seperti yang hari-hari ini saudara, lewat online saudara, kita bisa melakukan banyak hal ya. Kita melakukan pelayanan untuk menggather orang-orang kembali mencari Tuhan, menggather lewat internet, lewat aplikasi di Android, aplikasi di laptop, untuk kembali cari Tuhan, untuk kembali berseru, untuk bersaksi, untuk hidup di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga di tengah-tengah krisis akan bangkit muncul generasi yang memuji dan menyembah Tuhan, generasi yang dekat, melekat kepada Tuhan. Mari kita alami perlindungan Tuhan. Mari kita perlindungan itu akan datang dari Tuhan otomatis ketika kita suka dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.